Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi dengan kajian kita di Kopi Yuk. Ngopi yuk. Ngopi Yuk, sorry maaf. Ngopi Yuk. Alhamdulillah. Itu udah ngopi ya bang? Iya. Udah. Alhamdulillah. Ya udah sekalian aja di serong kanan ada Bang Mardi. Di sebelah kanan saya ada Ustadz Iwan. Di depan saya ada Bang Dani. Dan balik lagi Ke Zafran, si editor yang editor lagi. milenial. Alah, Ya udah. Terus bahas apa nih? bahas apa? Bahas mubajir ya. Ya, kalau apa namanya? Kalau saya lihat sekarang nih fenomena yang terjadi di lingkungan anak-anak remaja nih ya. Karena di sini Naikin tat. banyak abang-abang milenial gitu ya. Semua sekarang lagi naik daun yang namanya tren-tren dari Korea gitu ya. Sampai anak SD pun semua judulnya ngikut-ngikut lah Korea K-pop, Korea K-pop. ya mau K-pop, K-pop ke apalah K-pop. gitu ya. Nah ini sebetulnya menurut pandangan teman-teman gimana nih? Gue pribadi nggak kena sih K-pop. Ya lu, cuman kan gue pribadi ada anak-anak gue kena. Iya anak lu yang kena gitu Iya, kan. tetapi kan gini, kita ngeliat fenomenanya aja deh. Sebenarnya K-pop itu kan budaya populer kan, budaya di mana budaya baru masuk dengan percampuran dari budaya asing juga ada. Sejujurnya dikatakan akulturasi lah, percampuran Iya budaya. betul. Nah di sini banyak gini yang terjadi, mereka itu melihat suatu tren, yang lagi happening banget. Awalnya ikut-ikutan, cuman lama-lama itu jadi nagih. Nah itu tuh sebenarnya yang agak berbahaya nagih. Jadi ketika dia melihat panutannya atau idolnya itu dia pakai apa merek A, ya udah beli. Nanti dia pakai merek B, beli. Terinfluence lah Iya, ya. tanpa memikirkan sebenarnya barang itu udah ada gitu loh. Barang itu sebenarnya udah ada. Secara fungsi Iya, sepatu tiba-tiba pas dicek ada 10, 12. Fashion berarti ya. T-shirt mungkin berapa? 5 kodi gitu. Kayak satu kodi berapa isinya? Jangan pertanyakan matematika sama gue. Ya sudah di Nah, yang kayak gitu loh, kayak gitu. Ya ini kan sebenarnya ya menjadikan budaya konsumtif kan. Nah, itu tuh kalau dari pandangan Islam gimana sih Tat itu Tat? ya tunggu ya, kita coba tanya dulu Bang Jafran sama Bang Mardi. Oh, gitu ya. di tadah dulu nih berarti Ya, itu ya, ya. ya. Jangan Bang lupa, Mardi jangan dulu nih. Bang Mardi. Bang. dulu. Gua napas dulu lah. Oh, dapet. Saya sebelum ngasih pertanyaan saya nanggapin dulu nih Pak Oh, Dani ya. Mantap. Apa tentang konsumtif. Saya bukan nyuruh Bang Mardi nanya, saya mau nanya Bang Mardi. Oh, Kan kita nanya ke Bang Mardi justru. iya, saya mau nanggapin, bukan menjawab. Ini masalah konsumtif sering terjadi di zaman sekarang gitu. Ya mungkin zaman sekarang itu tempat di mana kita itu mudah mencari sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Misalnya via online gitu. Kayak sering terjadi kehilapan di mana seperti yang Pak Dani bilang, kita udah punya satu item atau satu benda yang sebenarnya kita udah punya, tapi karena kehilapan yang saya bilang tadi, ngelihat mungkin karena ada diskon atau apa, ya flash sale lah mungkin yang lagi Flash tren. sale. Oh iya, Flash sale. Sel kilat. iya. ngelihat benda yang lagi diskon, terus booming, wow, jari itu gatel gitu ya. Bahkan nggak booming juga ketika ada diskon tuh biasanya ibu-ibu Iya. langsung set masukin keranjang gitu. Wah BM nih tiba-tiba gitu Iya, ya. iya. Istilah BM itu apa itu ya? Banyak maunya, Banyak- pengen. Banyak maunya, jadi ngerti saya itu singkatan. Langsung pencet beli. Begitu dibeli ternyata udah punya benda yang sama dan akhirnya ada yang tidak digunakan. Jadi ini apa? Kan itu masuknya kategori mubazir kalau nggak salah Ustadz ya. Ya. Dari sisi Islam ya, pertanyaan saya sama nggak jauh beda sama Pak Dani. Apa sisi konsumtif itu menurut Islam bagaimana? Ya. Saya sebelum kita kupas semua, tadi saya bilang saya mau nanya dulu Mardi sama Bang Jafran gitu ya. Sebetulnya fenomena tren kan kita udah berkali-kali nih kita menghadapi yang namanya tren nih dari Iya. zaman dulu lah ya. Mungkin Era zamannya tiap Pak- era berubah. Iya zaman Pak Dani mungkin Metallica, White Lion dan lain sebagainya iya. gitu. Ya mungkin zamannya dia mungkin Era emo. Backstreet Boys ya. Enggak, era gue beda. Era Iya. gue tuh My Chemical Romance. My Chemical Blood Romance. for Valentine. Sweet Child mungkin Thailand. kalau zamannya gitu. Mas King Alexandria. kalau zamannya Iya, betul.
Kalau zamannya Mardi mungkin pance, krise gitu ya. Makin tua lagi. Kita Berarti rolling kayak enggak itu almarhum. era hippies berarti ya. Iya. Era hippies kan berarti. Nah itu gimana ya? Setelah kalian mengalami tren, Hmm. kasih gambaran dulu sama sobat-sobat sohib-sohib yang beriman ini ya, supaya kita tahu sebenarnya tren itu ada limit waktunya atau tidak. Iya. Kemudian sebetulnya bentuk gaul yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Dari sudut pandang gue dulu deh, gini Tat. Berarti ini kita bicara fashion ya pertama. Iya. Oke. Tren itu bebas. Tren Ya, apa aja maksudnya boleh. gini kita ada yang kalau gue tangkap dari tadi itu adalah kita berbicara fashion dulu nih. Oke, kita breakdown. Fashion itu akan tiap tahun berulang. Tapi dengan apa ya, ada sedikit perubahan gitu kan. Kayak era sempat di era beberapa tahun 2014 2015 kan sempat balik era-era orang pakai pomade. Which is itu tahun 50-an ya, tahun 50 60-an ya pakai pomade. 70 lah ya. 70 terus 50 sampai 80 lah kurang iya, terus abis itu pakai flanel, sepatu boot, 90-an. iya kan. Nih, koboi gimana gitu. Enggak, era-era apa? Era ini, Rockabilly. grunge. Oh ya. Rockabilly. Nah dong, flanel grunge dong. Iya, flanel grunge gitu Grunge kan. dan Berarti perpaduan sepatu antara boot itu punk lebih. iya, kan perpaduan gitu. Nah, jadi gini. Fashion itu sebenarnya itu pasti konsumtif menurut gua. Itu sudah pasti konsumtif. Cuman kalau ditarik ke pekerjaan sampingan gua, maksudnya pekerjaan gua yang lain adalah itu digunakan dengan brand-brand yang seperti itu untuk istilah kata bahasa anak zaman sekarang tuh nge-mob klien. Dengan outfit gue yang seperti ini, dengan sepatu gue yang sekian, dengan merek yang centang kebalik anak basket gitu. Nggak centang model centang terus jadi pakai anak basket. Centang kebalik lu beli Tapi KW-nya. enggak Lu beli KW. ada versi yang lainnya ada gitu. Ada. Gitu. Ada. Paham. Nah, dengan sepatu gitu si klien itu akan berpikir gitu. Oh, dia dengan penampilan segini rate dia berapa ya? Dengan gue misalnya gue pakai laptop Apple Croak, laptop Apple yang Croak itu, tapi gue nggak tahu cara pakainya. Yang jelas ketika meeting gue pakai aja speak untuk ngedit, ya kan. Dengan Apple Croak itu terkadang dengan kemampuan kita yang editingnya ala-ala gitu, itu udah apa? Oh, jadi nilai jual atau Nilai jual. Berarti nilai lebih jual. mending tuh pakai laptop yang biasa aja tanpa merek gitu. Atau lebih baik yang ada bermerek. Bermerek itu hanya dipakai untuk Bermerek ya cuma nilai jual kan. Ini untuk nilai jual. Padahal lebih baiknya ya laptop biasa aja. Iya. Pada akhirnya ya lo pakai tetap yang standar-standar aja gitu. Tapi Merek Jujitsu gitu kali ya. enggak lah, merek jendela. Brazilian Jiu-Jitsu kan. Enggak. Entar dulu nih. Pada nih ingat. Oh, iya. ingat. Gua Nyebut merek. Enggak, itu bukan, Tat. Bukan, Tat. Itu jauh dari merek. Itu ntar offline dijelasin. Ya, lanjut Ran. Ya jadi gitu. Jangan lama-lama lu. Jadi yang kalau gue lihat itu ada sisi mubazirnya. Contoh gue pribadi, gue lebih mementingkan lebih baik gue pakai sepatu yang bermerek. Tapi baju kenapa gue lebih suka baju hitam polos, jeans hitam. Karena bisa lu pakai berhari-hari kan? Enggak, maksudnya gue tuh punya berkali-kali tanpa orang tahu itu gue punya baju cuma satu. Iya, Gitu. paham. Pertama itu kan. Yang kedua secara look itu akan menjadi terlihat yang simple dan mewah. Baju kaos putih polos dan baju hitam polos itu adalah andalan gue gitu kan. tapi setelah lihat Putih polos. putih polos, Jeans robek-robek. wah itu keren tuh coy. Kena Tapi hujan. Hujan-hujanan enggak? enggak dong, gembel. Kirain. Tapi sepatu gue tuh sepatu model centang yang ke depan sama yang kebalik tuh. Nah tapi orang wah gila nih gue naruh harga berapa gitu. Apalagi di dunia entertain itu sangat penting. Nah balik lagi secara agama kalau menurut gue sih tergantung perspektif dan kebutuhannya lagi kalau menurut gue gitu. Dan menurut anak gaul yang nggak gaul-gaul amat gitu. Nah balik lagi ke Ustadz, bagaimana Tat? Baik, kayaknya kita harus lurusin dulu ya masalah
tren ya. Ini biasanya tren ini terjadi karena ada trendsetter yang naik daun gitu kan. Betul. Oh, Kemudian ikonik ya, gitu. icon yang Iconic, naik daun. iconic. Kemudian diikutin sama remaja-remaja sekarang nih gitu ya. Atau ya nggak cuma remaja lah, barangkali kalau mak-mak milenial mungkin tas-tas branded yang dipakai oleh Termasuk tokoh lah gitu. bapak-bapak juga gitu kan mengenai koleksi motor, padahal satu pun bisa nih belinya yang 12 motor gitu kan, selusin motornya. Ya. Untuk menanggapi itu kan kita harus lihat dulu nih. Ya kalau dalam apa namanya hukum Islam kan sudah jelas ya. Hal-hal yang kalau Pak Dani sebutkan kayak tadi motor cukup 1 sebetulnya, terus kenapa harus punya 10 gitu kan. Betul. Itu kan jatuhnya jadi mubazir. Iya, Segala sesuatu yang overdoses jadinya mubazir gitu kan. Jadi membahayakan diri kita sendiri gitu. Nah, itu kan kalau di dalam Islam innama mubazir ikhwan syaitan ya. Apa namanya? Sifat mubazir itulah temannya Sifat setan setan. gitu ya. Temennya. Jadi, ya, jadi saudaranya setan gitu. Nah, ketika kita melakukan perbuatan mubazir mau dibilang saudaranya setan gitu. Kan nggak mau gitu. Ya. Kenapa ngelirik ke gue? Kan lu Nah, sebetulnya gini, sokip banget. sebetulnya gini, Pak Dani, Bang Jafran sama Bang Mardi, masing-masing adik-adik kita ini juga sebetulnya sudah tahu sih, sebetulnya sudah tahu bahwa hal-hal yang seperti itu tuh terkadang memang tidak apa namanya mubazir gitu, tidak diperlukan banget ya. Tapi karena mereka ingin diakui dalam lingkungan mereka. Ya, betul. bener itu. Mereka Kisah harus menunjukkan jati diri mereka. Betul, Nah, betul. itu yang terjadi. Nah, ini yang menjadi salah kaprah dalam hal pergaulan nih, gitu ya. Kalau saya dulu, ya, ketika teman-teman semua pakai bajunya compang-camping, ngikutin apa band-band yang lagi ngetren gitu ya, saya biasa aja gitu. Karena emang style saya nggak mau tampil macem-macem gitu ya. Tapi ketika disuruh nyanyiin, bisa gitu. Mereka belum tentu bisa gitu. Jadi sebetulnya lu gaul di mana? Oh. Gitu. Kalau saya lebih mandang gitu. Jadi lebih baik di input aja ilmu pengetahuan kita tentang hal yang dikatakan gaul tadi itu jauh lebih bagus daripada kita cuma ngikutin doang. Betul. Tapi nggak kita tahu nggak punya apa-apa. nilai. Nah, Oh. iya. Itu namanya poser. Apa tuh? Poser pengikut. Pengikut. Ah. Iya. Ya misalnya gini, kalau sekarang lagi zaman trennya apa namanya K-pop, ya. Hampir semua anak-anak saya juga kadang-kadang dengernya K-pop juga gitu ya. Ya kita mau mengarahkan bertahap nih gitu ya. Tapi yang pasti lihat aja nih efeknya saja sampai kepada anak-anak kita gitu kan. Saya belum punya anak. Iya. Nggak ada yang nanya sih, Bran. Curhat Pak Dani. Terima tambah kasih, Bran. minum. Terima kasih loh. Tidak ada beban. Makanya punya nyali. Kena lagi. Masih banyak alasan sih. Balik Baik, lagi ya. Sun. Kayak misalnya sekarang gini, ketika orang-orang lagi ngetren sama K-pop ya. Iya. Ya mereka pakai bajunya ala inilah segala ngikutin tren segala macam gitu ya. Yang mereka lihat sebetulnya apanya sih gitu. Pasti kan cuman apa tampilan fisik, tapi isinya tahu nggak gitu kan. Contohnya ketika kita tahu Litek Super Junior Suju ya. Kenapa dia dijadikan sebagai apa namanya super leader gitu. Kira-kira alasannya kenapa? Anak-anak tahu nggak? Nggak tahu. Saya yakin banyak kan nggak tahu. Kenapa? Karena mereka cuma ngikutin bentuknya aja. Poser. Tapi kalau balik sekarang lagi ya. bukan Suju lagi, sekarang BTS, Pak. BTS. Ya, udah ini kan, beda ini kan generasi. berdasarkan Buku tahunan sekolah. Tahun sekolah. Behind the scene. berdasarkan itu kan tren K-pop. Iya. Ya. Iya, Tapi kalau iya. ini adalah tokoh Tokohnya, yang tokohnya. menjadi super leadernya gitu. Kenapa dia dijadikan super leader ya? Karena dia bisa dalam usia 15 tahun bisa menguasai pasarnya dia gitu. Oh. Kok Dia bisa Ustadz tahu? Ya? Kok Ustadz tahu? Karena saya gaul. Oh iya, iya. Gitu. Ya, itu Saya nggak dia- ngikutin diam-diam, trennya tapi saya diam-diam, gaul gitu. Iya, dia gitu dengerin ya. K-popers ya. Iya. Blink. Ya karena gitu tadi ya. Kita nanti berhubungan sama anak kita ngomong nggak nyambung, Oh, repot iya. juga gitu. Iya, ya. itu paling Makanya kita harus repot. tahu supaya kita tahu gitu ya. Kemudian nanti siapa level-level di bawahnya gitu ya, meskipun saya nyebutnya susah gitu ya. Taeyeon Girl siapa gitu ya. Taeyeon Girl Generation kalau nggak salah ya. Nah, SNSD itu itu. nomor 2 gitu ah. SNSD bukan ya? Nggak tahu. Pokoknya gue punya Blackpink. gue punya anak, gue cokokin maggot. Harus jadi maggot. Slipknot. Harus dengerin itu. Nikah aja dulu. Iya, iya. Gak usah banyak cincong dah lu ya. Iya. Pokoknya kalau saya lebih berpikiran gini, ya. Lu dikatakan gaul
Kalau lo bisa masuk kemana pun lo masuk, lo diterima sama orang. Betul. Itu baru gaul. Betul. Tanpa ya tadi ya pakaian yang harus ngikutin mereka, harus Betul. yang tadi combang-cambing segala macam, tapi pengetahuannya justru luas gitu kan. Oh, berarti gaul secara educational gitu. Enggak, gaul secara Oh, informasi atau pertama informasi, yang kedua Gaul secara intelektual. secara Oh, intelektual. itu lebih tepat. Kapan lo harus berpikir untuk jongkok, kapan lo harus tahu berpikir untuk menjadi yang seorang yang superior gitu. Balik lagi gini, salah satu gua adalah dari dulu tuh gua mempunyai beberapa teman-teman yang bergaya lah gitu kan, punya duit, gaya fashionnya oke segala macam. Tapi gua nggak punya duit pada era itu. Gua selalu mengakalin. Gitu. Balik lagi, tidak harus lu punya barang seperti mereka dan tampil seperti mereka untuk mengikuti mereka gitu. Tapi bisa diterima di Mata kalangan mereka, di kalangan Oh, mereka iya. gitu. Acceptable gitu ya. Gitu. Ya. Kayak cuman misalnya sepatu yang which is yang beli yang ori yang harga 500 sampai 800 ribu tuh ada. Tapi selebihnya gue pakai celana custom gitu. Itu bisa diterima sama mereka gitu. Balik lagi nih kita berbicara tentang mubazir ya. Tadi kan mubazir itu adalah temannya ya. Temannya setan gitu kan. Nah, bagaimana nih sudut pandang Islam mengenai mubazir ini selain temannya setan? Apakah ada juga nih nanti kita di hari akhir itu dipertanggungjawabkan juga nih? Ini wahai fulan nih barangnya dipakai buat apa? Ini pakai apa? Pakai untuk apa? Apakah ada juga hal seperti itu nanti tuh? Ya. Hisab ya kalau nggak salah ya. Ya. Pertanggungjawaban di hadapan Allah namanya hisab kan. Ya. Nanti itu kita akan akan melihat banyak cerita gimana ketika orang-orang itu dibangkitkan ya dari mulai diri nggak bisa bergerak karena saking padatnya gitu. Diri Saking padatnya gitu. Karena dari mulai Nabi Adam sampai terakhir dibangkitkan kan mereka tidak bisa bergerak sama sekali gitu ya. Kemudian ngantri untuk dipanggil satu-satu. ya, bayangin Berarti kayak segitu banyak. ya, bayangin ya. berarti kayak ini antrian bansos. Anda jangan nyindir. Oh iya. Enggak nyindir dong. Iya. Terus. Ya. Kemudian yang sering ditanyakan dalam pertanyaan hisab. Gitu ya. Di antaranya kan kau gunakan untuk apa masa mudamu? Ya, kalau masa muda kita kemudian kita mengidolakan yang bukan idola kita. Iya. Ya, bagaimana pertanggungjawabannya? Bayangin ya, sohib yang beriman, ketika kita diperintahkan oleh Allah mengidolakan idola kita yaitu Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian kita malah melihat pakaian beliau menjadi pakaian yang aneh. Ya. Ketika orang-orang menggunakan pakaian gamis, dibilangnya lihat tuh laki-laki pakai daster. Iya pernah Tapi dengar. sempet ada era itu sempet ada. Sampai sekarang juga tuh masih ada beberapa yang sarkas ya jatuhnya ya atau apa sih? Ya pokoknya nyinyir lah itu masih banyak. Sempet gitu. Dan gue mengalami di orang lingkungan terdekat gue gitu. Menganggap ngapain lu pakai gamis gitu kan. Lebih ya sekarang kan gamis ya lebih berpakaian Islam dan kebetulan itu ada di negara Arab gitu. Tapi pada dasarnya itu kan pakaian simbolik kita secara umat Islam, identitas diri gitu. Bener nggak Ustadz? Takut salah nih. Iya. Sebagian orang mengatakan begitu, tapi pada dasarnya kan kita diperintahkan untuk menutupi aurat. Ya. Sekarang di akhir zaman juga Rasulullah pernah bilang kan bahwa nanti di akhir zaman ada orang-orang yang sudah berpakaian tapi seperti telanjang gitu. Betul. Oh yang ketat-ketat gitu. Iya, ketat-ketat gitu ya. Pakai celana legging di luar, kolor di luar lagi gitu kan. Superman itu. Ya apa namanya? Kemudian banyak warning dari Rasul yang berbicara tentang pakaian gitu kan. Nah, ketika kita mengikuti Rasul, kan kita pengen nih menjadi orang yang dicintai Rasul karena kita kalau kita punya idola saja, ya, kita nih ngikutin nih, kita beli bajunya si
si Suju tadi, jaketnya Suju, kemudian dandanannya Suju Yeah. kayak gimana gitu. Nah sekarang kenapa ketika kita bilang bahwa Rasulullah adalah idola saya, dan kemudian dia akan menjamin saya untuk bisa Masuk bertemu surga. Allah, gitu Oh, ya, iya. bisa masuk surga. Terus kenapa kita nggak ngikutin cara berpakaian dia, Betul, betul. kemudian tingkah laku dia gitu, kemudian bagaimana cara beliau merawat wajahnya dan lain sebagainya gitu kan, itu kan yang harusnya kita pelajari secara serius gitu ya, karena kita bicara tentang kaget karena kita bicara tentang idola, wabil khusus Rasulullah gitu ya. Ya, mungkin gitu Bang Japran, Bang Dani sama Bang Mardi. Tapi ya. Anda punya pertanyaan. Seandainya kayak yang seperti Anda bilang tadi, memiliki sesuatu barang untuk ibarat kata nge-mob klien gitu. Apa? Kayak nge-mob klien. Mob Gimana klien, sih oke. bahasa Iya, bahasa iya, iya. bahasa Supaya- Indonesia itu yang paling enak apa ya? Supaya kliennya tertarik lah ya. Enggak, Bukan, maksudnya kayak daya jual kita buat iya meyakinkan. iya iya meyakinkan. ngegretak Nah. ngegretak klien dengan penampilan kayak gini, lu berani berapa sama gua gitu, tanpa harus mau ngomong. Ibaratnya apa, dalam teori komunikasi apa namanya tuh, komunikasi Pemasaran. bukan apa yang secara Nonverbal. nonverbal, komunikasi nonverbal gitu kan, maksudnya tanpa harus dijelaskan secara kata-kata, orang udah tahu gitu. Kayak misalnya interview naruh pulpen di sini kan itu simple tapi suatu Semiotik. Ya, Semiotik. Pak dosen. Saya lupa. Masya Allah. Udahlah, semester akhir lupa itu. Udah gitu. Jadi maksudnya Tolong jangan gak dilulusin Pak dosen. Ya, Jadi- gue pertimbangkan sih Bran itu. Lulus Ya apa udah. enggak sih? ya deh Pak, udah balik lagi nih, panjang nih, durasi nih. Enggak, lu panjang soalnya penjelasan lu. Iya, enggak. Jadi intinya adalah, pertanyaannya adalah, dengan cara Anda yang berpakaian seperti itu dengan tujuan untuk menggeretak klien, apakah itu worth it secara Islami atau termasuk mubazir, Tat? Gimana? Jadi dengan pakaian yang terlihat cukup mewah gitu kan, maksudnya cukup mahal, dengan tujuannya itu untuk menggertak klien, untuk melihat dengan pakaian gue seperti ini nih gitu kan, lu berani bayar berapa ke gue tanpa harus ngomong gitu, Tat? Itu tuh mubazir atau tidak, Tat, secara Islami? Iya, itu kan sebenarnya upaya dalam kita mendapatkan sesuatu ya. Ikhtiar. Ketika kita melakukan ikhtiar ya. Bukan berarti kita mau menyerupai mereka kan. Tapi kan kita ada tujuan tertentu ya. Misalnya kalau saya mau negosiasi hotel gitu ya. Saya mungkin kalau berangkatnya pakai mobil yang murah gitu atau mobil zaman dulu. Mobil doyok gitu ya. Mungkin orang akan mikirnya ini benar nih, orang bakal beli Investasi. hotel, investasi hotel gitu kan. Yang ada Tapi ntar ketika kita dicurigakan gitu kan. betul, ya, ketika kita membawa mobil yang kekinian gitu ya. Nah, mungkin orang juga berpikir oh iya ini orang lebih terpercaya ya. Ada proses-proses untuk mempengaruhi dalam bisnis sih masih diperbolehkan ya, masih ada perannya. Oh, jadi sebatas seperti itu tuh masih diperbolehkan ya? Karena nggak mungkin juga lu ketemu klien pakai celana pendek, sandal jepit. Iya, gitu kan. iya. Pasti berpakaian semenarik mungkin, seenak mungkin dan diyakinkan oh ini emang kompeten di dalam bidangnya. Seperti itu kan maksudnya. Iya, maksudnya apa daya jualnya? Iya. Bukan daya jual diri. Maaf. Tapi emang jual diri itu. Jual skill, Fran, Jual bukan skill. jual diri lebih Secara tepatnya. harfiah. No, beda. Jual diri sama skill beda. Iya, udah lanjut. Ya, mohon maaf. Tat, gimana, Tat? Ya. Kemudian ada lagi yang pengen saya tekankan kepada seluruh sohib yang beriman ya. Sudah sering sekali kita dengarkan bahwa hadis Rasulullah yang sering disampaikan berkali-kali, mungkin kalau lagi Ramadan juga termasuk dalil-dalil yang favorit. Kemudian di tahun baru Masehi juga termasuk dalil-dalil yang favorit ya, di mana hadis riwayat Muslim mengatakan sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal ya. Jadi orang-orang sebelum orang Muslim ya, kita akan ngikutin sejengkal demi sejengkal ya, sehasta demi sehasta. Artinya mereka men-setting kita ngikutin jalan dia pelan-pelan ya. Jika orang-orang yang kalian ikuti masuk ke dalam lubang dop ya, dop itu sebangsa anjing kali ya. Hah? Ya, Ini kan apa kadal gurun lah. kadal gurun ya. Kadal gurun Apaan sih? kayak biawak. Apaan?
Dop. Dop. Ya semacam kadal. Ya. Itu adanya di Arab apa gimana? Di padang, iya padang, Di daerah padang pasir. Padang Oke. pasir, Pasti oke. kalian akan mengikutinya. Ya. Dan kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ya. Beliau menjawab, lantas siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Jadi intinya sih bukan masalah itunya. Nanti kita dibilang Mendiskreditkan atau iya, tapi kita Memprovokasi. iya, Iya, cuman kita memprovokasi cuma harus. hanya membawa hadis yang memang tertulisnya Iya. seperti itu. Tapi yang pasti kita mari sohib yang beriman, siapa yang Anda idolakan, ya. Apakah dia muslim? Itu adalah prioritas nomor 1. Seperti ketika anak-anak ya mengetahui tren makanan, Iya. yang perlu kita tegaskan pertama adalah halal nggak dek? Heeh. Halal nggak kak? Kalau halal, monggo cobain. Halal Tapi kalau halal toiban. Ya. Hal yang baik. pokoknya kalau halal, monggo Sikat. cobain sikat, ya cobain silahkan. Tapi kalau tidak ada label halalnya, mending nggak usah. Kenapa? Hanya untuk membayar penasaran, kemudian kita terkena dosa kan rugi. Ya betul. Iya. Betul. Iya, iya. Ya, mungkin gitu. Ya, Bang Japran dan Pak Dani. Saya boleh nanggepin Ustadz gak? Boleh. Ini apa kemirisan saya ya. Apa Ustadz bilang apa kita harus mengidolakan Rasulullah. Deketin Bang. Harus mengidolakan Rasulullah sebagai umat muslim. Bukan saya nggak mengidolakan Rasulullah karena saya protes kayak gini maksudnya. Yang terjadi saat ini kenapa teman-teman lebih, bukan juga saya membela teman-teman atau kalangan kaum muda itu lebih condong ngefans sama Korea atau artis-artis yang terkenal sekarang gitu atau kemana, karena mereka itu terus diiklankan atau dipertontonkan, Di branding lah. branding, iya. Sedangkan tentang Rasulullah itu sedikit hanya yang beberapa kalangan gitu. Yang tahu. Maksudnya secara marketing itu, secara labeling gitu, sedikit sekali orang yang mengenal Rasulullah gitu. Iya. Mungkin yang sering disounding kan namanya, bukan berarti saya ingin melihat wajahnya, tapi kan selain namanya, selain nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kami juga pengen tahu kan kisah-kisahnya, sifat-sifatnya, dan itu jarang sekali terdengar gitu. Iya. Dan sekalipun diperdengarkan dalam metode yang serius ke kami-kami yang masih muda gitu, hal-hal yang serius itu kan membosankan lah buat kami yang masih muda. Saya masih muda nggak sih Pak? Gokil, betul. Cuman itu boleh juga nanti kita pertimbangkan lah ya untuk konten berikutnya ya. Iya. Iya. Jadi tenang aja Bang Mardi, kita akan pelan-pelan akan kita coba kupas tuntas Kupas ya. pengenalan sahabat-sahabat ya, termasuk Sahabat-sahabat. pahlawan Jadi, neraka. Ya itu juga pahlawan neraka. Jadi kita jangan sampai nih nanti ya ketika kita mengidolakan sesuatu, kita membeli banyak-banyak, ternyata banyak yang nggak digunakan, akhirnya menjadi mubazir dan akhirnya kita jadi temannya setan gitu kan. Ya kan. Nah jadi jangan sampai Temannya setan ya. Dan gua adalah pahlawan dari neraka. Nauzubillah min Ya, dzalik. jadi Janganlah Bang Enggak, Japran. tujuan dia tuh melirik ke situ. Saya kan masih mau tetangga sama Bang Japran. Iya, Bang. Tapi Amin, bareng amin. juga ya. gue lanjut ya. Jadi jangan sampai kita nanti kedepannya itu salah mengidolakan gitu kan. Ya. Dan juga jangan sampai ada kemubaziran tadi. Nah, itulah makanya sohib yang beriman, kita butuh masukan nih ya. Kira-kira sohib pengen gambaran seperti apa sih tentang idola-idola kita dalam Islam gitu ya. Kalau memang kita perlu gambarkan seperti apa, kita akan coba ya. Segala permintaan sohib yang berhubungan dengan meningkatnya keimanan ya, itu menjadi perjuangan kita gitu ya. Insya Allah kita coba gali ilmu lagi kita. Coba kita lagi. kupas lah. Ya. Ya. Kalau perlu nanti ada pembicara yang memang kompeten di bidangnya gitu ya. Kayaknya perlu tuh cara-cara Nabi dan Rasul PDKT gitu-gitu. Perlu tuh secara Islami. Ya. Anda kayaknya ada masalah sekali mengenai Ya. itu ya. Pertanyaan begini, mampukah Anda? Insya Allah mampu Ustaz, doain. Insya Allah Ustaz. mampu. Curcol terus weh. Kita Tujuan doakan. Iya, dibikin iya. ini tuh Bener. sudut pandang masyarakat umum. Jadi seluruh sohib yang beriman, Bang Jafran ini jomblo gitu. Ya. Itu ya garis bawahi kan maksud lu kan. Gue single. Ya, sih. Lebih bermartabat. Ya. Ingat. Jomblo juga kena takwa ya. Iya. Sip. Ya.
ahli surga. Iya, nah ya ini sebenarnya banyak sekali kalau kita bicara masalah tren-tren ya. Maka saya sampai bilang tadi, ketika kita bicara tren yang paling menyedihkan sekarang ini bukan hanya tren apa namanya fashion atau musik atau makanan gitu, tapi yang paling saya takutkan adalah fashion tentang free sex gitu ya. Karena anak-anak muda ini sekarang ya, sebelum lulus sekolah kalau nggak pacaran nggak gaul katanya. Betul. Gitu ya. Iya. Padahal zaman dulu kita santai aja. Tuh ntar dapat juga kok kalau Iya sudah sih, awal betul, tentu betul, benernya betul, gitu betul, kan. betul. Tapi zaman dulu saya pacaran saat pakai surat-suratan. Ya surat Tahun berapa? Itu tahun berapa? Tapi gue ngalamin sih sebenarnya. Era itu. Gue lagi sampai tukang pos yang akrab ya. Biar enggak. Enggak pakai sih, pos, bukan enggak pakai tukang pos. pos. Gitu. Langsung kirim. Tetanggaan Kakaknya. kirim, kasih ini gua ada surat Bukan, gitu. ditaruh di kelas, dikasih. Iya, itu kan di kelas. Ini kan gue versi tetangga. Oh, versi tetangga ya. Ya makanya ini kan jadi fenomena yang buruk di lingkungan kaum remaja ya, padahal mendekati zina itu udah tidak diperbolehkan. Apalagi sampai ada pernyataan yang kemarin saya dengarnya miris gitu ya. Kalau belum ciuman itu belum pacaran namanya. Kan konyol gitu ya. Apalagi sampai yang lebih tingkatannya lebih dalam lagi gitu. Ini saya nggak mau bahas gitu ya, karena sebetulnya Beda konteks. ini cukup buat sohib beriman berpikir tentang proses pergaulan anak-anak sekarang. Yuk kita arahkan. Padahal sesungguhnya bagaimana sih caranya supaya anak-anak kita ini bisa gaul yang intelek, ya, gaul yang memang bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Iya, betul. Kalau betul. ngomongin gaul, ya terus terang aja pada nih, ketika ada kelompok punk kita bisa masuk. Iya, Ya. itu yang penting. Ketika ada kelompok apa lagi, ya, anak-anak Anak motor yang nongkrong misalkan. di Iya. pinggir jalan dengan minum-minum kita bisa masuk. Ya. Anak motor anak-anak kita bisa ngebut.